Pada Desember 2018 sampai pertengahan tahun 2019 lalu, ada berita heboh tentang kematian seorang backpacker wanita yang berasal dari Inggris, yang baru saja selesai wisuda dan memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Namanya adalah Grace Millen. Entah suatu kebetulan atau gimana ya, ia lahir 2 Desember 1996 dan dinyatakan meninggal dunia di hari ulang tahunnya yang ke-22, yaitu 2 Desember 2018. Dia dinyatakan dihilangkan nyawanya pada saat melakukan hobi keliling dunianya itu. Kala itu, ia iseng buka Tinder dan berniat melakukan kencan satu malam dengan seorang pria yang menurutnya sangat tampan, kaya, dan juga berpendidikan. Namanya adalah Jesse Kempson. Pada saat itu usianya 27 tahun. Grace Millen berasal dari Wickford, Essex, Inggris, lulus di Universitas Lincoln, jurusan periklanan dan juga marketing, dan usianya belum genap 22 tahun. Dia memiliki hobi traveling pada saat itu. Perjalanan keliling dunianya dimulai dari Afrika Selatan. Dia berada di sana sekitar 6 minggu lalu. Jadwalnya ke Selandia Baru dimulai pada tanggal 20 November 2018. Tapi katanya saat itu dia masih di Upper North Islandia Baru. Kemudian pindah ke kota Auckland pada 30 November 2018 dan menginap di sebuah hotel yang biasanya dalam satu kamar itu dihuni sama beberapa turis ataupun backpacker yang sangat hebat dari seluruh dunia. Disitulah katanya kemudian si Grace ini iseng buka aplikasi Tinder untuk mencari teman kencan satu malam. Menurut beberapa sumber, Grace ini suka melakukan hubungan badan yang berhubungan dengan kekerasan. Jadi begituan sambil dicekik, sambil dipukulin dan juga sejenisnya. Sampai akhirnya dia kenalan sama Jesse Kempson yang kebetulan sedang menginap di hotel mewah yang bernama City Life. Mereka sama-sama suka kekerasan dalam hal begituan, makanya mereka dikatakan akhirnya video call. Sebelum membuat janji mau ketemu besok harinya, Jesse menyatakan dirinya sebagai pria yang bekerja di bidang properti, kaya raya, dan sedang melakukan tugas sementara. Biodata Jesse sempat tidak diakuin sama ayah dan ibunya yang sudah bercerai. Akhirnya, dia dibesarkan sama pamannya di Australia sebagai anak yang gak diakuin. Masa kecil dan juga masa remajanya si Jesse ini cukup berat, walaupun akhirnya dia menjadi atlet pada saat kuliah dan kembali ke Auckland, Islandia Baru pada tahun 2016. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 2018, janji ketemu sama si Jesse yang tampan dan juga si cantik Grace. Berikutnya sekilas CCTV mereka dari berbagai sudut dan tempat.
Setelah membeli sekop, inilah kemudian si Jesse membawa koper yang berisi tubuh Grace Millen ke wilayah yang bernama Whitcairns. Lokasinya sekitar 19 km di luar kota Auckland. Ini merupakan daerah dekat pantai yang berpasir hitam, yang masih cukup banyaklah daerah rawa di sekitarnya. Diduga, Jesse mengubur tubuh Grace Millen dalam keadaan tanpa busana untuk menghilangkan jejak DNA ataupun sidik jari pada tubuh Grace. Terlihat kembali ke CCTV, di mana kali ini si Jesse membuang alat-alat seksual, lalu pergi ke laundry untuk mencuci pakaian Grace Millen sebelum membuangnya. Karena mikirnya kalau dibuang tanpa dicuci, seandainya ditemukan sama pihak kepolisian, bisa kedapatan DNA maupun sidik jari si Jesse juga. Cukup cerdas memang si Jesse ini. Catatan sedikit juga nih bahwa kedua orang tua Grace Millen kemudian melakukan pelaporan ke polisi di Inggris yang kemudian dibantu sama kepolisian di Selandia Baru. Karena pada tanggal 2 Desember, hari di mana Grace ulang tahun, kedua orang tuanya menelpon dan enggak diangkat-angkat. Sampai 4 Desember, orang tuanya mulai curiga. Makanya pihak detektif di Selandia Baru yang dipimpin sama Bapak Scott Guard kemudian melakukan pencarian terhadap Grace. 2 hari sebelum melakukan penangkapan yang ternyata si Jesse adalah orang terakhir yang menurut CCTV bersama si Grace. Hingga akhirnya setelah melakukan investigasi lebih dalam, sejak 8 Desember 2018 dan melakukan pembongkaran lokasi pada 9 Desember 2018. Akhirnya berhasil menemukan jasad Grace Millen. Polisi menetapkan lebih resmi lagi kepada Jesse sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas kematian Grace Millen. Cukup panjang persidangan dalam kasus ini, sejak November 2019 sampai dengan Februari 2020. Jesse mengaku sebenarnya semua hal yang terjadi bersama Grace Millen adalah kecelakaan, ketidaksengajaan atas sebuah tindakan enak-enak yang memang berbau kekerasan. Dan hal ini juga sesuai permintaan si Grace Millen, kata si Jesse. Jadi si Grace Millen ini katanya hyper dan memang menyukai hal yang ekstrim dalam berhubungan. Inilah yang akhirnya membawanya kepada ajalnya sendiri. Jesse mengatakan mereka melakukan hubungan badan sambil saling dipukul, mencekik bahkan saling menggigit yang tajam dan keras. Dan semua itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Sudah melalui persetujuan bersama, karena memang sama-sama aneh ya. Bahkan saat itu katanya Grace Millen minta dicekik sekuat tenaga, dan memang hasil otopsi kedokteran di tubuhnya si Grace ada bekas cekikan dan penyebab kematiannya adalah kehabisan napas. Walaupun menurut peneliti ada beberapa bekas darah juga di lantai kamar hotel, Jesse hanya mengatakan bahwa sempat terjadi mimisan sama si Grace. Namun tetap saja, orang tua Grace nggak percaya sama Jesse, mengatakan semua hanya alasannya si Jesse saja. Karena ternyata 3 bulan sebelum bertemu dengan Millen, dikatakan hasil investigasi si Jesse ini telah menodai paksa 2 wanita yang ditemui melalui aplikasi Tinder. 2 wanita tersebut kemudian muncul juga nih di persidangan dan menyudutkan si Jesse. Walaupun tetap aja bahwa kedua wanita tersebut mengaku kekerasan yang dilakukan bersama Jesse awalnya karena janjian bakal senang-senang dengan sistem permainan kasar. Tapi ternyata si Jesse kayak nggak nanggung-nanggung. Makanya dulu kedua wanita ini nggak lapor ke polisi ya, karena bingung juga batasan kasar dalam hal begituan. Sampai akhirnya pada 21 Februari 2020, Jesse pun divonis bersalah atas meninggalnya Grace Millen dengan pembunuhan tingkat 2 dan dihukum penjara selama 17 tahun. Namun kemudian katanya Jesse melakukan banding bersama pengacaranya. Lagi-lagi karena terhambat kemarin pandemi, pada sidang banding si Jesse dilaksanakan pada 22 Desember 2020 kemarin. Namun ditolak dan dia tetap dihukum 12 tahun penjara. Bahkan katanya ada tambahan 3,5 tahun atas perlakuan kasar secara terhadap 2 wanita lainnya. Bagaimana menurut kamu?
Tulis pendapatmu di kolom komen. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye.